Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komoditas pertanian Kampung Palu, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biring. Kampung Palu merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biring. Kecamatan Samalanga memiliki jumlah kampung 46, salah satunya yaitu Kampung Palu. Paluh adalah kampung yang berada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biring. Kampung ini berada di bantaran wisata Batehini. Kecamatan Samalanga memiliki jumlah kampung 46, salah satunya yaitu Kampung Palu. Kampung Paluh memiliki manasah yang sangat sederhana. Biasanya diadakan pengajian malam minggu untuk bapak-bapak, sedangkan pada hari Selasa pagi diadakan pengajian untuk ibu-ibu. Tidak hanya itu, Kampung Paluh memiliki salah satu dayak dari cabang Mudi. Pengajian di dayak tersebut dilakukan pada siang dan malam. Komoditas unggul dalam bidang pertanian di Kampung Palu, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biring adalah komoditas bayam dan kangkung. Masyarakat Kampung Palu menanam bayam dan kangkung untuk dijual selama bulan Ramadan. Masyarakat banyak memilih komoditas tersebut karena cepat panen sehingga bisa dijual selama Ramadan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu seorang petani yang bernama Yusnidar mengungkapkan bahwa dia melakukan penanaman bayam dan kangkung dengan memanfaatkan tanah sawah milik saudaranya yang baru saja untuk dijadikan penanaman sayur bayam dan kangkung. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bayam atau Amaranthus sp adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Bayam memiliki kandungan yang tinggi. Kandungan serat yang tinggi pada bayam biasanya digunakan oleh pelaku diet untuk mencegah rasa lapar dalam waktu yang lama. Kemudian ada morfologi tanaman bayam. Morfologi tanaman bayam yaitu bentuk tanaman bayam adalah perdu, tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter. Batang tumbuh tegak, tebal dan berdaging, dan banyak mengandung air. Bayam kadang-kadang berkayu dan bercabang banyak. Daun berbentuk bulat-bulat dengan ujung agak meruncing dan urat-urat daun yang jelas. Warna daun bervariasi, mulai dari hijau muda, hijau tua, hingga hijau keputih-putihan sampai berwarna merah. Nah, secara umum, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman bayam tidak menuntut persyaratan tumbuh yang sulit, asalkan kondisi tanah subur, penyiraman teratur, dan saluran lancar. Bayam juga sangat toleran terhadap keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun serta tidak memiliki jenis tanah tertentu. Tanaman bayam mampu bertahan hidup pada berbagai habitat yang bercekaman dan mampu menghasilkan biji dalam jumlah banyak. Biji bayam relatif mudah rontok dan banyak anggotanya yang berperan sebagai pelima, baik tumbuh bersaing dengan tanaman budidaya maupun lahan kosong.
Bayam memiliki keunggulan komparatif antara lain masih mampu tumbuh subur dan cepat pada ekosistem yang marginal. Daun dan bijinya memiliki nilai nutrisi yang sangat tinggi. Benih bayam sayur yang ditanam petani kebanyakan dari tanaman terdahulu yang sengaja dibiarkan tumbuh terus untuk produksi biji bayam cabut. Berdasarkan pernyataan Ibu Yusnidar, salah satu seorang petani di Kampung Paluh menyatakan bahwa kendala selama melakukan penanaman yaitu pada saat sebar biji. Hujan yang lebat akan mengganggu pertumbuhan biji yang sudah disebar. Jenis dan populasi hama penyakit ayam yang sangat beragam, tergantung banyak faktor, antara lain habitat, iklim, sejarah lahan yang digunakan, dan masyarakat tanaman di sekitarnya. Tetapi pada umumnya, kerugian yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit ayam tergolong ringan sampai sedang. Hal tersebut disebabkan karena umur petani bayam cabut yang relatif singkat, yaitu sekitar 21 hari. Bayam yang ditanam oleh Ibu Yusnidar diserang oleh ulat dan warna putih pada batang sehingga menyebabkan batang busuk. Hal ini juga terjadi pada kangkung. Hama penyakit yang dijumpai pada bayam juga ditemukan pada kangkung. Akan tetapi, jenis ulat yang terdapat pada bayam dan kangkung berbeda. Kemudian, berdasarkan laporan dari Ibu Yusnidar di Kampung Paluh, solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit pada tanaman yaitu diberikan pupuk putih yang digunakan pada hari ke-15 atau biasa disebut umur bayam 15 hari. Nah, tujuannya itu supaya bayam subur dan terhindar dari hama penyakit. Namun, ada kendala lain yaitu hujan lebat sehingga mempengaruhi ketika diberikan pupuk. Hasilnya itu tidak sempurna. Solusi saya selaku mahasiswa dalam menghadapi hama dan penyakit adalah, menurut saya, solusi dalam mengatasi hama pada komoditas pertanian dengan menggunakan pestisida. Tetapi, alangkah baiknya menggunakan pestisida alami tanpa bahan kimia, karena apapun itu yang mengandung bahan kimia tidak baik. Efek sampingnya juga tercemar pada lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, alasan saya memilih untuk mendeskripsikan tanaman bayam atau Amaranthus sp karena masyarakat Kampung Paluh pada saat itu kekurangan air, terjadi kendala pada irigasi, sehingga masyarakat banyak memilih untuk melakukan penanaman bayam atau Amaranthus sp yang cepat panen, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mata pencarian selama bulan Ramadan. Kampung Paluh relatif sempit mata pencariannya pada komoditas padi, kemudian pada bidang lain seperti pada peternakan, guru, dan kuli bangunan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.